saat berada di tempat-tempat seperti ini, alam gini, ketenangan itu juga didapat gitu loh. Berarti itu maksud saya. Menurut Mas Yusuf tuh arti ketenangan tuh apa sih? Halo teman-teman, kali ini analisa perjalanan sedang melakukan perjalanan di Kali Talang, yakni wisata ekowisata yang berada di Klaten, Jawa Tengah. Klaten ini Jawa Tengah toh? Ya. Nah, kami berangkat tadi pukul 5 dan sampai sini jam setengah 7 karena pada kesiangan dan Melewati jalurnya itu apa ya? Jalurnya kalau bahasa sini teng gronjal geranjul. Ngomongin soal tempatnya, Kali Talang sangat cocok bagi kalian yang suka dengan tempat yang berbau alam. Tentu karena di sini itu vegetasinya padat dan beraneka ragam. Ya mungkin karena Kali Talang ini lokasinya tepat di samping aliran lahar Gunung Merapi. Jadi ya wajar saja apabila tanah di sekitarnya itu subur dan banyak ditumbuhi pepohonan. Selain itu, aneka satwa liar pun masih banyak ditemui, seperti elang Jawa yang merupakan fauna endemik di Gunung Merapi. Tapi dalam kesempatan kali ini kami nggak menemuinya. Mungkin elangnya masih tidur ya. Berada di tempat ini, saya jadi teringat cerita dalam novel Norwegian Wood karya Haruki Murakami yang menceritakan suasana hutan yang sejuk udaranya dan banyak pepohonan yang menutupi sebagian cahaya matahari oleh rimbunnya ranting pohon. Ya kalau dalam bayangan saya dapat dibilang mirip seperti tempat ini. Nah, di sini itu tempatnya itu bisa digunakan untuk ngecamp, mungkin jalan-jalan karena tempatnya agak luas ya dan vegetasinya hijau semua karena ini tepat berada di bawah Gunung Merapi. Iya, kemarau garing. Soalnya kan hutan dan hijau. Iya. Oh iya, di sini juga bisa ngopi-ngopi kayak gini. Tapi harus bawa bekal dari rumah kayak air, aduh pancinya maut. Kayak panci juga, ini pancinya nggak diasai. Nah jangan lupa bawa gas juga, sama mungkin bawa makanan karena kami nggak bawa makanan jadi ini kelaparan ya teman-teman. Bagaimana teman-teman? Lucu sekali. Selain itu, bagi kalian yang ingin mengasingkan diri dari kebisingan kota, tempat ini cocok untuk dijadikan tujuan. Sama seperti yang saya bilang tadi, kalian bisa menikmati segarnya udara dan suara burung berkicauan sembari membuat kopi dan berbincang dengan teman. Entah itu berbincang tentang kesibukan akhir-akhir ini atau membincangkan rencana-rencana lucu yang diingini di masa depan. Atau sekedar ngobrolin sesuatu yang sangat random seperti yang diobrolkan kami ini. Jadi kali ini saya mau ngobrol sama pencetus channel analisa perjalanan yaitu Mas Yusuf. Ini saya mau tanya-tanya terkait sebenarnya konsep dari analisa petualangan itu gimana sih? Analisa perjalanan. Oh iya, tinggal. Ya Rawo, analisa perjalanan itu gimana? Apa hanya sekedar vlog-vlog nggak jelas atau cuma sebagai semacam manifestasi bagi kita atau kenangan kita biar di-upload di YouTube. Jadi nanti ke depan kita bisa lihat perjalanan dulu kita bagaimana gitu. Oke. Gimana sih Sob? Mungkin pada awalnya itu karena dari saya sendiri itu adalah seorang yang masih remaja tanggung lah, Ya. dapat dikatakan, yang masih ingin kesana kemari,
yang masih ingin tahu banyak hal, yang dapat dibilang juga rasa penasarannya masih tinggi kalau anak kecil. Nah, mungkin berangkat dari itu, karena dari teman-teman yang lain mungkin segerombolan orang 4 itu, dan mungkin ada teman yang lain tapi belum ikut. Iya, yang belum ikut. Nah, itu maksud saya dari perjalanan ini kita juga ingin membagikan kepada teman-teman penonton supaya informasi dari suatu tempat ketika kami berkunjung ke tempat itu juga dapat memberi informasi kepada teman-teman yang ingin berkunjung gitu. Jadi misal ketika kita seperti ini berkunjung di Kali Talang ini, kita juga ingin mengasih tahu teman-teman bahwa di Klaten ini tepatnya ada tempat yang bagus dan mungkin bisa digunakan teman-teman untuk sekedar liburan atau sekedar refreshing gitulah. Saya potong. Berarti intinya kesimpulannya kita sebagai sarana informasi bagi teman-teman analisa lain, analisa perjalanan lain buat berkunjung ke tempat ini. Ini juga dari kita sendiri kayaknya tempat-tempat yang objek wisata yang sering dikunjungi itu lebih ke alam ya, Mas Yusuf. Iya, betul sekali. Jadi mungkin lebih ke keinginan kita untuk mendapatkan suatu pengalaman baru di tempat-tempat yang masih asri, jauh dari keramaian gitu. Ya. Ini berarti emang dari awal kita nggak cari AdSense dan lain sebagainya, cuma buat tempat sharing kita gitu. Iya. Mungkin itu juga ada benarnya ya. Dan saya nyambung dari pernyataan tadi, yang memang benar, kebanyakan yang dikunjungi itu adalah tempat-tempat yang berbau-bau alam, masih banyak pepohonan, belusuan, banyak kalau bilang. Itu kenapa? Karena mungkin bagi saya dan teman-teman mungkin karena berasal dari orang yang dari desa, bukan kota lah. Dari desa itu mungkin mempunyai ketenangan sendiri ketika berada di tempat yang tidak jauh berbeda dari keadaan rumahnya. Misalnya kan kita berasal dari tempat yang banyak sawah, banyak gunung. Nah, maka dari itu ketika kita memperoleh ketenangan di situ, maka saat berada di tempat-tempat seperti ini, alam gini, ketenangan itu juga didapat gitu loh. Berarti maksud saya. Menurut Mas Yusuf tuh arti ketenangan tuh apa sih? Oke. Kita berangkat ke arti ketenangan. Iya, filsafatnya gimana? Ya sekedar informasi, ini Mas Yusuf ini adalah mahasiswa semester 4 dari Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada ya. Jadi kalau kita nanti ke depannya mau tanya-tanya terkait apa ya? Apa nek filsafat apa? Identik dengan wong edan. Oh ya. Enggak mau tanya tentang sesuatu yang lebih mendalam dari sesuatu, semisal ini apa? Ngarone misalnya jeruk tuh isu filosofis. Isu filosofisnya gimana? Kok bisa jeruk itu ada jeruk itu, mungkin bisa tanya Mas Yusuf. Gimana dijawab? Jeruknya apa ketenangannya? Arti kesenangan bagi mahasiswa Fakultas Filsafat tuh bagaimana? Ketenangan, Bro. Ya. Ketenangan mau kesenangan. Ketenangan. Okay. Soalnya yang Mas Yusuf tadi bilang ketenangan, kita cari ketenangan. Padahal kan setiap orang itu punya arti yang berbeda tentang ketenangan gitu. Oke. Ini pengetahuan saya aja ya. Nanti kalau saya banyak, karena enggak kelihatan bodohnya. Oke. Kelihatan edannya ya. Enggak. Ketenangan itu adalah ketika di mana antara jiwa, pikiran, dan raga itu berada dalam kondisi netral. Wah, udah. Ya mantap. Nah, ya netral. Kondisi netral itu suci apa netral? Hah? Suci apa netral? Suci itu putih. Netral. Nah, kalau netral itu metal.
Netral. Yang nyanyi Garuda di Ya, dadaku gitu. ya udah itu berarti Enggak. Oh, Saya jelaskan oh, lagi. ya, ya. Soalnya saya tahu. Sumari itu rangkuman jadi nggak usah panjang-panjang Mas Yusuf. Iya, soalnya saya baru ngomong 2 kalimat kamu udah nyangga. Oh ya, Oke. nggak nyangka. Dalam kondisi netral itu maksud saya gini ya. Ketika kan jiwa, pikiran sama raga itu benar-benar dalam kondisi netral. Ya, Kalau enggak mendekati lah, Ya, mendekati. Jadi enggak dalam kondisi yang terlalu capek mungkin kalau raga dan terlalu bersemangat. Jadi kalau ibarat kurva ya, kurvanya itu lurus, Aduh. goyang-goyang Kok gitu mah loh. sampai kurva ini suruh ngerangkum malah sampai kurva. Saya bingung menjelaskan ini. Saya potong aja teman-teman nanti mungkin yang penasaran bisa nonton di YouTube kami untuk apa? Uploadan selanjutnya, uploadan apa? Video konten selanjutnya. Ya sudah dari kita. Jadi intinya dari Mas Yusuf, jadi ketenangan itu adalah saat apa? Saat Apa? Hati, jiwa jiwa, pikiran dan raga itu mendekati netral ya. Sudah ya. Netral jelaskan. Sudah. Sekian dari kami. Nantikan lagi apa? Konten dari analisa perjalanan ya. Analisa petualangan apa perjalanan. Ya, dadah. Selamat berakhir pekan. Ada